Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama gue Willy. Dan gue hari ini seneng banget karena gue mau ketemu sama sohib gue. Kita udah lama banget nggak ketemu, ya kurang lebih sudah hampir 7 tahun ya semenjak kita lulus. Kita hanya kontekan aja via phone, tapi alhamdulillah hari ini dia bersedia untuk ketemu dan kita akan silaturahmi sekaligus kita mau ngobrol-ngobrol. Kita akan ngobrol seputar kesehariannya dia. Dia tuh sebetulnya kerjanya apa sih? Nah, dia tuh bekerja sebagai aparatur sipil negara. Di mana? Nanti kita akan cerita lebih lengkapnya lagi. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang sekolah, SMA atau mau ke perguruan tinggi atau perguruan tinggi yang mau lulus atau mungkin sudah lulus dan sedang mencari pekerjaan, ingin berprofesi sebagai ASN, bagaimana pekerjaannya, tips and triknya, dan bagaimana sih suka dukanya, dengerin aja langsung gue bakal ngobrol sama sohib gue. Oke, teman-teman, sekarang gue sudah sama sohib gue. Siapa dia? Miko. Mantap coy. Ini yang tadi gue bilang sama teman-teman semua. Ya, beliau ini adalah sohib gue. Udah lama kita nggak ketemu. Kurang lebih kita nggak ketemu 7 tahun ya, Mik ya? 7 tahun. Wah, itu lama banget. Dan ternyata sekarang kita ketemu, gue sumpah rindu banget gue sama lo. Thank you sudah menerima gue hari ini. Untuk waktunya juga ya. Sama-sama. Nah, kita seperti yang tadi udah tak janjiin, kita bakal ngobrolin aktivitas Miko sekarang. Yang tadi udah tak sampaikan bahwa Miko ini sekarang aktif sebagai salah satu profesional ya, khususnya di lembaga pemerintah ya. Wah, udah gampangnya ASN lah, PNS. Wah. Oke. Profesi idaman para mertua katanya. Nah, supaya teman-teman di rumah pada kenal sama Miko, mungkin juga ada teman-teman yang pengen berteman juga sama lu, Mik, pengen silaturahmi nanti ya. Boleh. Kita perkenalan dulu, biar kita tak kenal maka tak sayang. Nah, nama lengkapnya siapa? Nama saya Miko Nopri Amandra, tapi bisa dipanggil Miko. Saya sekarang pegawai negeri di suatu lembaga pemerintahan di Jakarta. Kemudian kebetulan aktivitasnya sekarang lagi sekolah S2, jadi off kerjanya selama 2 tahun. Sudah berapa lama berkarir di dunia kerja? Dari tahun 2015. Oh, pertama kali kerja di 2015 2015. Ya? CPNS-nya 2015, kemudian 2020 berkesempatan sekolah S2 lagi. Berarti dari 2015 sudah aktif di ASN. Yes, betul. Terus sebelum di ASN, aktivitas apa? Pernah kerja juga? Pernah kerja di swasta, di perusahaan pembiayaan selama kurang lebih 1 tahun. 1 tahun? Betul. Berarti total Miko sudah berkarir itu berapa tahun di dunia kerja? Sekitar 7 tahun, betul? 7 tahun ya? 7 tahun bekerja teman-teman. Ya. Nah, kalau nanti teman-teman pengen tahu, pengen ada yang ditanyain sama Miko, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kalau misalnya ini rame, kita bisa bikin sesi berikutnya yaitu Q&A bareng sama Miko. Kita langsung mulai ke yang pertama. Itu tadi sedikit perkenalan dari Miko. Kita mau share ke teman-teman yang mungkin sekarang lagi ada di SMA mau lanjut ke perguruan tinggi, atau mungkin sekarang lagi di perguruan tinggi terus lagi merancang-rancang nanti mau berkarir sebagai apa. Atau yang sudah lulus ya, atau yang sudah lulus terus sekarang sedang bekerja di pekerjaan yang sekarang tapi ternyata punya passion ingin jadi seperti Miko. Nah, ini kita akan share pengalamannya Miko dan ini mudah-mudahan nanti bisa jadi referensi teman-teman ya. Disclaimer-nya di sini kita tidak akan nge-share lowongan pekerjaannya, tapi kita akan share pengalamannya Miko. Bagaimana sih kok dia akhirnya bisa sampai di pekerjaan yang sekarang. Nah, selanjutnya Mik, sebelum di ASN, sebelum di 2015 keterima,
Miko pernah kerja jadi apa aja? Pernah kerja jadi manajemen trainee, jadi yang memang dipersiapkan untuk jadi manajer up gitu ya. Jadi kerjanya itu di pusat pembiayaan. Jadi selama kurang lebih 10 bulan gitu di rolling gitu. Jadi dari bagian kreditnya, kemudian bagian collectionnya maupun bagian administrasinya. Jadi ya dari situ pun juga pindah-pindah. Bulan pertama di kantor pusat, bulan kedua di Bekasi, bulan ketiga di Surabaya, bulan keempat di Banten, Cilegon, terus bulan ke-6, ke-7 di Palembang, dan pindahnya pun juga dengan posisi yang berbeda-beda. Memang goalnya adalah untuk menjadi pimpinan di cabang tersebut. Begitu di tahun pertama. Jadi menikmati itu gimana mencari konsumen, gimana mengkolek angsuran dari nasabah, kemudian gimana mengatur administrasi di kantor cabang. Seperti itu. Tahun pertama seperti itu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung jadi ASN ya? Enggak. Ada milestone-nya ya? Ada rekam jejaknya ya? Ada rekam jejaknya. Nah, artinya Miko ngalamin juga ya keliling-keliling bawa lamaran kerjaan ya? Nge-apply ya? Job fair dulu. Job fair ya? Iya, Desek-desekan. Mungkin yang generasi pandemi nggak ada ya? Mungkin. Kalau dulu namanya job fair itu dari wangi sampai bau macam-macam. Seperti itu. Ngalamin berarti ya? Iya. Nah, Mik, yang gue penasaran, lulus kuliah berarti tahun berapa? Kuliah 2009 sampai 2013. Sampai 2013. Nah, dari lulus Miko 2013 sampai akhirnya dapat pekerjaan pertama itu butuh waktu berapa lama? Kurang dari 6 bulan. Kurang dari 6 bulan. Sudah sampai berapa kali ngelamar pekerjaan? Yang job fair mungkin 5 ya, tapi kalau yang by dulu udah booming job street. Ya, job street ya tidak terhingga kali ya kalau job street. Gitu. Hampir semua di apply ya? Hampir semua di apply. Jadi tidak ada keraguan ya, mau nanti dipanggil atau enggak, yang apply aja. Iya, betul. Nanti puluhan kali ada nge-apply atau lebih? Lebih kalau ratusan ya? Iya, ratusan. Kalau lihat job street pasti ratusan, karena sekali ada lowongan langsung kita apply. Dari ratusan itu, gue penasaran. Yang akhirnya dipanggil untuk seleksi, itu kira-kira berapa lowongan nih? Dari ratusan tadi yang lu lamar? Hampir 10 kali ya. Dari ratusan 10 guys. Gila, perbandingannya ya, 1:10. So buat teman-teman yang nge-apply-nya belum sampai lebih dari ratusan, terus mengeluh belum dapat pekerjaan. Lanjut. Baik. Nah, Mik, yang jadi penasaran itu, Miko itu kan background pendidikannya apa kalau boleh tahu? Statistik ya. Statistik di salah satu perguruan tinggi lah. Nah, sekarang berkarir di ASN itu bidangnya pun sama statistik. Bidangnya, pekerjaannya ya ngolah-ngolah data, analisis data, bikin bahan dari data. Seperti itu. Kalau nama ininya, nama posisinya. Nah, kalau bagian apa misalnya? Mungkin agak sedikit teknis ya. Kalau di kementerian tuh atau di pemerintahan tuh ada jabatan fungsional sama jabatan fungsional umum dan tertentu. Jadi kalau seperti misalnya analis SDM, analis itu masuknya ke jabatan fungsional umum. Tapi kalau peralatan komputer, statistisi, kebetulan saya statistisi di suatu kantor pemerintahan, statistisi itu jabatan fungsional tertentu. Kebetulan posisinya sesuai yang dibutuhkan oleh statistik. Jadi profesional, Miko itu ada sebagai statistisi tadi Iya, ya? memang jabatannya statistisi di kantor. Nah, mungkin belum pada tahu nih, Mik. Atau baru pada denger, statistisi itu makhluk apa, Mik? Iya, betul. Kerjanya ngapain, Mik? Betul. Jadi apa ya, kayak misalnya orang yang ahli ahli komputer, kalau di swasta mungkin disebut programmer. Tapi kalau di pemerintahan disebutnya peralatan komputer, atau orang PR, public relation, kalau di pemerintahan disebutnya peralatan humas. Nah, orang yang ahli dalam analisis data, mengolah data, atau ahli statistik lah disebutnya statistisi. Jadi banyak berhubungan dengan angka ya, betul. Betul sekali. Itu kalau gue ngebayangin angka, gue udah rada-rada puyeng. Nah, sedangkan Miko menjalani itu ya selama hampir 6 tahun ya. Pertanyaannya, Mik, emang apa lo memang
pintar dari awal atau gimana? Enggak sih, karena mungkin dari kuliah udah hanya ketemunya angka, tapi sebenarnya sekarang sih lebih kayak mengembangkan diri gimana angka-angka tersebut menarik dan bermanfaat untuk orang lain, menampilkannya lebih eye-catching atau disebutnya visualisasinya yang good gitu. Ya itu sekarang tantangannya mungkin itu, tapi lebih ke teknis statistiknya kayaknya agak sedikit berkurang dibanding waktu kuliah. Tapi yang so far ya berkaitan dengan data, tapi gimana data itu berbicara dan data itu disajikan dengan baik untuk keperluan ya keperluan instansi atau keperluan pimpinan begitu. Kemampuan itu apakah memang bisa dipelajari atau memang ya memang udah orangnya yang pintar aja sih Will atau gimana? Enggak juga sih sebenarnya, kemampuan itu pertama ya kalau kita mau belajar gitu pasti bisa. Terus yang kedua ya nggak harus pintar, yang penting dia menguasai dan rajin sih utamanya. Karena sekarang visualisasi data itu nggak harus backgroundnya statistik ya, backgroundnya apapun harus ilmu ngolah data atau ilmu statistik itu harus semua orang bisa gitu. Jadi lebih ke pemahaman teoritikal logikanya, bukan teoritis teknis statistik. Sebenarnya seperti itu. Lebih ke data science kali ya. Kalau teman-teman sering dengar data science, apalagi ya, itu data science. Nah, seperti itu. Jadi ya data science dan statistik itu ya mirip-mirip, tapi mungkin kalau di dunia praktisi lebih dikenal dengan data science, gimana banyak data nih. Nggak terlepas dari pemerintahan ya. Seperti ini hostnya juga di tempat kerjanya pasti juga gitu. Seperti itu. Jadi data science is sexy jobs now gitu ya. Berarti artinya ilmunya itu bisa dipelajari ya? Betul, bisa dipelajari. So buat teman-teman yang memang pengen juga mungkin jadi statistisi Kalau data scientist atau data scientist itu bisa dipelajari teman-teman. Jadi tinggal teman-teman mau atau enggak ya untuk bergelut di bidang itu. Betul. Miko udah cerita mengenai statistisi itu makhluk hidup apa sih sebetulnya, dan yang sekarang digelutin sama Miko gitu ya. Selanjutnya mau nanya mengenai untuk bisa jadi statistisi atau di bagian pekerjaan Miko yang sekarang itu apakah ada background pendidikan khusus? Oke, kan formasi posisi yang saya dapat sekarang ini kan melalui formasi pengadaan CPNS ya. Jadi memang formasi itu di-create oleh kementerian tertentu atau Pemda untuk background-nya, misalnya formasi statistisi. Biasanya sih background-nya itu S1 statistik, S1 matematik, seperti itu sih biasanya, atau nanti MIPA ya berarti ya? MIPA ya, karena MIPA yang hitung-hitungannya. MIPA hitung-hitungan. Tapi kalau Miko sendiri background pendidikannya adalah S1 statistik. S1 statistik teman-teman. Sekarang lagi S2 ya? Saya lagi S2 sekarang. Coy, udah S1-nya susah, dapat ASN S2 coy. Kebetulan. Coba ideal banget ini. S2-nya ngambil apa, Mik? Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Ya? Konsentrasi ekonomi pembangunan. Kenapa dari statistik sekarang ke ekonomi? Nah, jadi buat teman-teman kalau misalnya nih kebetulan dapat PNS nih misalnya, entah tahun kapan, sekarang atau tahun berikutnya, itu berkesempatan untuk sekolah kembali. Tapi jurusan dan formasi sekolahnya itu tidak bisa kita menentukan gitu, unit kerja atau kantor yang menentukan. Jadi mengikuti kita kebutuhan ya. Betul, memenuhi kebutuhan dari kantor. Karena apa? Karena kan dibayar oleh kantor. Dapat privilege itu lagi ya, teman-teman. jadi ya harus ikut, karena kebetulan tidak ada formasi S2 statistik, adanya S2 ilmu ekonomi, kita ambil S2 ilmu ekonomi. Gitu. Tapi apakah benar nih kata orang-orang sih ya, jadi PNS tuh katanya enak. Bener nggak sih? Atau mungkin itu cuma persepsi orang doang? Ternyata di dalamnya juga kita ya nggak mudah juga gitu ya. Kita punya tanggung jawab ya, kita punya pengabdian atau gimana? Dari sudut pandang saya ya, jadi penduduk saya tuh sekarang kita dituntut untuk profesional. Mungkin image yang sebelumnya itu yang membuat mudah nih berangkat pagi pulangnya sore. Tapi tidak seperti itu ya. Tidak kan? seperti itu. Kalau di Telenovela tidak seperti itu, Ferguson. Jadi
memang sekarang ini dituntut profesionalismenya itu tinggi sekali gitu. Jadi kalau pekerjaan belum selesai, ya kita harus selesaikan dulu karena itu konsekuensi. Karena pekerjaan itu semakin ditimbun, Makin semakin numpuk ya. banyak. Betul. Ya kalau pernah dengar pergi pagi pergi tidak ada matahari, pulang tidak ada matahari. Saya pun juga mengalami gitu. Jadi ternyata kalau ada yang bilang enak, nggak juga ya teman-teman ya. Tanggung jawabnya pun Juga bisa jadi lebih besar betul ya, karena mengabdi untuk negara. betul. Nah, Mik, selanjutnya gue pengen penasaran nih, kalau yang sekarang Miko kerjakan, itu memang Miko ngincer itu atau ya sudah jalan hidupnya aja dapat, atau memang Gitu. Miko ada cita-cita pengen nguber jadi posisi yang sekarang? Oke, sebenarnya pertama kali ikut PNS sih ya formasi yang ada statistiknya saya pilih itu yang pertama kan. Anyway, daftar PNS berapa kali? Sekali sih. Satu kali langsung Satu gol? kali, iya. Satu kali langsung gol, bro. One shot. Kuncinya adalah doa orang tua. Nanti dulu, tips and trick nanti dulu. Oke, jadi apa namanya tadi Bagaimana perjalanannya? Tadi kan Miko Iya. cerita yang gua kenal Miko ya. Miko tuh waktu kuliah ngajar ya, terus jadi asisten, itu aja udah ngasilin duit teman-teman. Terus begitu lulus pernah jadi manajemen trainee di salah satu Perusahaan lembaga pembiayaan ya swasta. Terus sekarang di ASN. Nah itu gimana kok bisa? ya jadi kalau sampai di posisi sekarang ini kan sebenarnya waktu itu tuh pembukaan CPNS tahun 2000 berapa? 14 kalau nggak salah. Udah lama ya, 7 tahun yang lalu. 2014. Jadi melamar formasi yang ada di Jakarta yang pertama, yang kedua ya yang pertama di Jakarta dan formasinya kalau bisa statistik aja karena sayanglah udah kuliah 4 tahun tapi ngelamar formasi yang jauh melenceng dari itu yang pertama. Dan ya sampai sekarang dapat posisi ini juga karena sesuai background pendidikan aja sih, dan apa namanya ya karena udah terbiasa kali mengerjakan pekerjaan rutin itu ya nggak ada masalah aja gitu sih Will. Terus sampai akhirnya nih, awalnya kan Miko bekerja di swasta ya, sampai akhirnya memutuskan mantep dan yakin akhirnya mau ngelamar ke PNS atau ke ASN. Itu waktu itu gimana? Apakah memang tadi sempat cerita ada pertimbangan dari orang tua, atau memang Miko juga sendiri punya ambisi mau jadi ASN juga, Oke. atau gimana? Sebenarnya tahun 2014 ASN juga sudah cukup bergengsi ya Will ya, kalau tahun itu ya. Jadi pertama itu Sampai sekarang pun masih. ya jadi pengen ya kerjanya pertama pengen pegawai negeri karena lebih ke secure-nya aja, lebih ke keamanan aja gitu, walaupun nggak besar tapi cukup dan aman gitu. Mungkin tipe orang yang tidak mengambil risiko tinggi kali ya. Jadi itulah Will mungkin salah satu. Meskipun mungkin sekarang belum bisa membuat kita berlebih, Betul. paling nggak bisa membuat kita melanjutkan hidup ya. Betul. Bisa buat memberi ke orang tua ya, Betul. bisa buat anak istri gitu ya. Ya menjalani hidup lah. Betul.